Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Sofiatul Apriani, NIM K1A018018. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat yang bertemakan Plasmodium oval sebagai tugas dari KSA Parasitologi. Berdasarkan mind mapping yang telah saya buat, di sini saya akan menjelaskan tentang Plasmodium oval. Plasmodium oval adalah parasit yang menyebabkan malaria tertitian pada manusia yang tidak berbahaya pada manusia. Di sini terdapat 4 bagian, yaitu ada aspek biologi, patofisiologi, diagnosa, dan terapi. Yang pertama, aspek biologi. Aspek biologi ini terdiri dari morfologi dan penyebaran. Yang pertama, di aspek kita tahu dulu klasifikasi dari Plasmodium oval. Plasmodium oval ini memiliki genus Plasmodium dan spesies yaitu Plasmodium oval. Selanjutnya morfologi. Morfologinya bentuknya oval, trofozoid berukuran kira-kira 2 mikrometer, ukuran skizon kira-kira 70 mikrometer, siklus eritrositnya 50 jam, dan masa inkubasinya 8-14 hari. Penyebarannya di daerah tropik di Afrika bagian barat. Yang kedua, patofisiologi. Dalam patofisiologi ini kita akan menjelaskan bentuk infektif, bentuk diagnosis, siklus hidup, dan gejala klinis dari Plasmodium oval. Bentuk infektifnya sporozoid, bentuk diagnosisnya trofozoid dan skizon. Siklus hidupnya ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Yang aseksualnya dalam tubuh manusia, yang seksualnya dalam tubuh nyamuk. Proses dari siklus hidup dari malaria ini kita mulai dari yang di manusia. Pada manusia, pada waktu nyamuk Anopheles infektif menghisap darah manusia, sporozoid yang dalam kelenjar lidah nyamuk akan masuk ke dalam peredaran darah dan masuk ke dalam hati, menjadi trofozoid. Kemudian, di dalam hati berkembang menjadi skizon. Skizon muda berkembang menjadi skizon matang, yang kemudian pecah karena terlalu banyak merozoid di dalamnya, dan merozoid terbebaskan. Nah, siklus ini disebut dengan siklus exoerythrositer. Pada Plasmodium oval, sebagian trofozoid pada hati tidak langsung berkembang biak, berkembang menjadi skizon, tetapi ada yang menjadi bentuk dorman yang disebut hipnozoid. Nah, hipnozoid ini dapat tinggal di dalam sel hati selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Pada suatu saat, bila imunitas tubuh menurun, akan menjadi aktif sehingga menimbulkan relapse atau kambuh. Selanjutnya, merozoid yang berasal dari skizon hati yang pecah akan masuk ke dalam peredaran darah dan menginfeksi sel darah merah. Di dalam sel darah merah, parasit berkembang dari stadium trofozoid menjadi skizon. Proses perkembangan ini dinamakan skizogoni. Selanjutnya, eritrosit yang terinfeksi skizon pecah dan merozoid keluar yang menginfeksi sel darah merah. Siklus ini dinamakan eritrositer. Sebagian merozoid yang menginfeksi sel darah merah membentuk gametosit
yaitu gamet jantan dan betina. Selanjutnya pada nyamuk yang seksual. Apabila nyamuk Anopheles menghisap darah yang mengandung gametosit, baik jantan maupun betina, di dalam tubuh nyamuk, gamet jantan dan gamet betina melakukan fertilisasi atau pembuahan menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi ookinet, kemudian menembus dinding lambung nyamuk. Di dinding lambung nyamuk, ookinet akan menjadi ookista dan selanjutnya menjadi sporozoid dan nantinya akan bersifat infektif dan ditularkan ke manusia lagi. Selanjutnya, gejala klinis. Gejala klinis Plasmodium oval ini demam, sakit kepala, gatal, anemia. Yang ketiga yaitu diagnosa. Pada Plasmodium oval ini, karena penyakitnya tidak terlalu parah, dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Namun, ada juga dilakukan secara mikroskopis atau pengambilan apusan darah dengan pembuatan preparat salin yang kemudian akan dilihat di dalam mikroskop. Yang keempat, terapi. Pengobatan pada Plasmodium oval ini dilakukan dengan ACT, Ateromycin-based combination therapies selama 3 hari, serta Primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per hari selama 14 hari. Nah, pencegahannya menjaga kebersihan perseorangan dan lingkungan, menggunakan repelan agar terhindar dari gigitan nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, penyemprotan insekta atau pemberantasan nyamuk, menggunakan pakaian pelindung. Sekian hasil dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.